5 alasan kenapa kamu harus nonton Bye Bye Baraju. Oi, apalah ini Ci? Jadi video ini aku buat karena banyak dari kalian yang minta aku untuk membuat konten video panjang. Terima kasih untuk para Ci yang udah aktif di komentar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe ya Ci. Jadi inilah 5 alasan kenapa kamu harus nonton Bye Bye Baraju. Alasan yang pertama adalah Arc Baraju menceritakan petualangan di planet. Lalu kenapa kok jadi alasan Ci? Karena Arc di Bye Bye itu ada 2 macam Ci. Arc yang menceritakan fusion dan Arc yang menceritakan petualangan di planet. Menurutku ya Ci, Arc yang menceritakan planet jauh lebih seru karena memiliki cerita yang lebih detail. Makanya Bye Bye Movie 3 nanti juga menceritakan petualangan di planet yaitu Gurlatan. Alasan yang kedua adalah di Arc Baraju nanti akan ada pertempuran epic antara Bye Bye Blaze dan Ice. Loh, kok bisa Ci? Ya bisa, karena di planet Baraju nanti Bye Bye berpecah menjadi 2 dan terbawa ke buah yang berbeda. Bye Bye Blaze terbawa ke buah bara dan Bye Bye Ice terbawa ke buah salju. Nah, di sini Bye Bye berpecah terlalu lama sehingga mereka hilang ingatan. Akhirnya Bye Bye Blaze dan Ice malah membantu buah masing-masing untuk perang. Walah Ci, puncak momen ini adalah ketika kawan-kawan Bye Bye berencana untuk mempertemukan kepala suku bara dan salju beserta Bye Bye Blaze dan Ice. Pertemuan ini justru membuat Bye Bye Blaze dan Ice salah paham dan bertarung. Pertarungan mereka nggak main-main Ci. Bahkan mereka sampai menggunakan kuasa alam yang membuat mereka hampir masuk ke tahap 3. Asli deh Ci, pertempuran ini sangat epic banget. Alasan yang ketiga adalah ada kemunculan fusion baru. Coba tebak Ci, fusion apa yang akan muncul? Kalau kalian udah baca komiknya, kalian pasti tahu fusion apa yang akan muncul. Ya, benar sekali, Bye Bye Sopan. Fusion dari Bye Bye Solar dan Topan. Walah Ci, lagi-lagi Solar yang dapat fusion WKWK. Tapi ya Ci, penyebab fusion ini muncul adalah karena Bye Bye sadar ketika dia berpecah udah banyak kekacauan yang dia sebabkan. Maka dari itu, Bye Bye menyimpulkan bahwa dia perlukan ketenangan untuk menyelesaikan masalah di planet Baraju. Hingga akhirnya muncul fusion Bye Bye Sopan. Dan sesuai namanya, Bye Bye Sopan ini benar-benar sopan Ci. Bahkan salah satu kuasanya adalah kuasa membosankan sopan yang bisa membuat orang lain jadi sopan. Selain itu, bakal ada jurus lain yang lebih keren. Dan karena itulah kamu harus nonton Bye Bye Baraju. Alasan yang keempat adalah karena ada villain baru di Arc Baraju. Villain itu adalah Papato. Awalnya dia terlihat kayak penjual mainan biasa, tapi ternyata dia memiliki power sphera yang sangat overpower. Power sphera itu adalah Keybot. Power sphera ini memiliki kemampuan membuat dan menggerakkan boneka yang dapat menampung kuasa. Kuasa power sphera ini benar-benar gak ngotak Ci, asli. Karena Papato jadi bisa mengendalikan boneka sebanyak ini. Dan gak cuma itu, Papato juga punya boneka khusus yang menjadi alasan nomor 5. Alasan yang kelima adalah akan ada kemunculan pemilik kuasa Nova dan Blizzard. Walah Ci, bukannya mereka udah meninggal gara-gara retaka? Memang iya Ci, karena itu yang muncul kali ini bukanlah pemilik kuasa Nova dan Blizzard yang sesungguhnya, melainkan boneka Papato yang menggunakan inti kuasa Nova dan Blizzard sehingga bisa menggunakan kuasa Nova dan Blizzard. Loh, kok kayak Bye Bye ya Ci? Lah iya ya, jangan-jangan Bye Bye itu petunjuk kalau bakal ada kemunculan robot atau boneka yang bisa menggunakan kuasa elemental. Tapi ya Ci, Bye Bye kan cuma menggunakan kuasa tahap 1 ya Ci. Nah, ini robot Papato bisa menggunakan kuasa tahap 3. Walah Ci, lalu bagaimana cara Bye Bye dan teman-temannya untuk mengalahkan robot Papato? Karena itulah kamu harus nonton Bye Bye Baraju. Terima kasih untuk para Ci yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya Ci, sampai di komentar ya mau bahas apa di video berikutnya. Oh iya Ci, karena pembahasan 5 alasan kenapa kamu harus nonton Bye Bye Baraju telah selesai, kita akan memasuki segmen pembacaan komentar. Segmen ini berkaitan dengan videoku yang ini, karena aku mengadakan Q&A untuk kalian semua. Sebelum itu, aku mau sedikit disclaimer nih Ci, karena pada segmen ini aku tidak menggunakan skrip untuk membuat video. Jadi, kalau ada kesalahan kata atau ada kekurangan, aku minta maaf ya Ci.
Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ci, kenapa Feng datang ke bumi? Walah Ci, sebenarnya aku juga nggak tahu sih Ci. Tapi bisa aja Feng datang ke bumi karena ada perintah dari Kapten Kaizo. Bisa aja perintah itu untuk mengawasi Ochobot sebagai salah satu power spera yang ada di bumi. Karena sebelumnya Ochobot adalah power spera yang ada di Tapops yang dikirimkan untuk Boboiboy Boy. Tapi ternyata power spera itu malah dibajak oleh Adudu. Kalau menurut aku kayak gitu Ci. Oke Ci, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa Boboiboy Supra sangat lemah? Walah Ci, aku juga nggak tahu kok bisa Boboiboy Supra di Argwindara sangat lemah. Bahkan nggak bisa ngalahin satu alien. Atau lebih tepatnya, serangan maksimal dari Boboiboy Supra masih bisa ditahan sama alien yang ada di Windara. Hal ini juga bikin aku bertanya-tanya, bahkan kepikiran, apakah alien di Windara emang sekeras itu? Karena kerumbang yang ada di Windara juga sangat kuat, bahkan bisa mengalahkan golem tanah. Nah, gimana Ci menurutmu? Oke Ci, mari kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mana nih Bang silver play buttonnya? Walah Ci, karena channelku ini masih 10.000 subscriber, jadi masih belum dapat silver play button ya Ci. Jadi langsung aja lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bang, kenapa pas Boboiboy Galaxy Windara episode 3 Boboiboy kekuatannya balik ke tahap 1 kayak trio troublemaker Boboiboy Galaxy episode 18? Apakah ini fakta atau cuma easter egg aja? Dibahas juga ya Ci. Oke Ci, sebenarnya alasan kekuatan Boboiboy balik ke tahap 1 pada episode Windara ketiga adalah karena kekuatan Boboiboy sedang melemah. Pada episode itu kekuatan Boboiboy tersisa sangat sedikit karena telah menggunakan kuasa Supra. Jadinya kuasa Boboiboy balik ke tahap 1 lagi. Jadi gitu ya Ci. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ci, kenapa Boboiboy Solar gak nampilin kuasa tahap 3? Padahal semua kuasa Boboiboy udah ada nama tahap ketiganya yang di kartun Baraju dan Movie 3. Cuman Boboiboy Solar yang gak ada nama kuasa tahap 3. Walah Ci, sebenarnya kuasa tahap 3 Solar itu udah ada namanya, yaitu kuasa Gamma. Kuasa ini adalah kuasa yang dipakai Retaka untuk menginvasi planet dan mencuri kuasa elemental lainnya. Nah, kalau kenapa Boboiboy belum bisa menguasai kuasa ini? Karena untuk menguasai kuasa tahap 3, Boboiboy perlu berguru kepada pemilik asalnya agar Boboiboy bisa mengendalikan kuasa itu. Sedangkan kita tahu pemilik asal kuasa Gamma adalah Retaka sendiri yang telah Boboiboy kalahkan di Boboiboy Movie kedua. Jadi untuk menguasai kuasa Gamma, Boboiboy harus berlatih terlebih dahulu. Jadi gitu ya Ci. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Admin masih sekolah atau kuliah atau kerja? Wah Ci, sebenarnya aku nggak mau ngasih tahu tentang hal ini, tapi nggak apa-apa, aku bakal jawab kalau saat ini aku masih kuliah. Gitu ya Ci. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, awalnya kepikiran nge-YouTube, kenapa dan siapa panutan abang? Walah Ci, kalau ngomongin awalnya kepikiran nge-YouTube karena apa? Jujur karena iseng aja. Bahkan aku juga nggak nyangka kalau channel ini akan berkembang sampai mendapatkan 10.000 subscriber. Terima kasih ya Ci kepada kalian semua yang udah subscribe. Kalau ngomongin siapa panutan aku, sebenarnya ada banyak, tapi yang benar-benar menginspirasi aku adalah kawanku sendiri. Dia juga memiliki channel YouTube, akan tetapi membahas hal yang berbeda. Channel YouTube-nya adalah Faisal. Jadi aku awal nge-YouTube sampai sekarang, dia adalah seseorang yang menginspirasi aku. Jadi kalau kamu suka nonton konten ML, jangan lupa subscribe dia ya Ci. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ci, kenapa Boboiboy pakai jam? Walah Ci, karena jam tangan Boboiboy itu adalah perantara atau media untuk menyimpan kuasa elemental. Tanpa jam itu, Boboiboy tidak bisa menggunakan kuasa elemental. Karena pada awalnya Boboiboy adalah manusia biasa, tidak seperti Retaka yang merupakan alien. Jadi Boboiboy membutuhkan perantara atau media untuk bisa menampung kuasa elemental. Gitu ya Ci. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, kenapa Boboiboy gak dirawat sama ayahnya? Kenapa sampai sekarang ayahnya nggak kembali? Walah Ci, bapaknya Boboiboy ini emang agak lain ya Ci. Tapi aku yakin Amato pasti punya alasan kenapa tidak bisa merawat Boboiboy dan masih belum kembali sampai sekarang. Tentunya alasan itu berkaitan dengan perdamaian galaksi. Karena seperti yang kita tahu, ayahnya Boboiboy memiliki misi untuk menjaga galaksi bersama Mas Mana atau Pian. Jadi gitu ya Ci. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ci, Boboiboy Baraju tayang di Indonesia
Indonesia tidak, di TV Indonesia, di RTV. Tolong dijawab ya Ci. Walah Ci, kalau tentang ini aku pun juga tidak tahu. Tapi biasanya Baby Barajo akan ditayangkan di YouTube Monster. Jadi tenang ya Ci, tinggal kita pantau YouTube Monster dan berikan support kepada Monster agar segera menayangkan Baby Barajo. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, elementalnya Baby apa dia itu jahat? Karena elemental bisa jadi jahat sama seperti Retaka. Contohnya tahap 3 Beliung. Walah Ci, kalau menurutku elemental Baby itu bukan jahat, tapi mereka memiliki emosi atau ciri khas tersendiri yang membuat mereka merasa bebas. Dan menurutku ini tentunya berbeda dengan Retaka, karena ketika Retaka menjadi jahat itu murni karena ketamakan dia untuk mengoleksi skin-skin elemen lain. Dan bisa jadi itu bukan karena pengaruh kuasa agama, tapi nggak ada yang tahu juga sih Ci, mungkin itu bisa aja terjadi. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya, apakah abang cuma ada satu akun yang channelnya sampai 10k atau ada yang lain? Walah Ci, channel YouTube aku cuma ini, dan aku juga nggak nyangka kalau ini bisa mencapai 10.000 subscriber. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Ci. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, kenapa kamu kalau bikin video tidak live stream? Tolong dijawab ya, terima kasih. Walah Ci, jujur alasan kenapa aku tidak melakukan live streaming adalah karena aku tidak tahu mau bahas apa. Karena selama ini aku selalu menggunakan skrip untuk membuat video. Sedangkan ketika kita melakukan live streaming, kita mengatakan sesuatu secara spontan. Sedangkan aku masih belum terbiasa untuk melakukan hal itu. Selain itu, biasanya live streaming membahas sesuatu yang panjang, sedangkan aku tidak tahu apa yang mau dibahas di live streaming. Jadi gitu ya Ci. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ci, aku nggak sabar deh nunggu episode Barajo. Pasti seru kan Ci? Walah Ci, udah pasti seru 100%. Karena itu video ini aku bikin. Jadi gitu ya Ci. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, mau tanya tanggal rilis Baby Gurlatan, please. Walah Ci, aku pun juga tak tahu, karena saat ini Monster sedang memiliki banyak project. Kemungkinan tanggal-tanggal yang ada saat ini bakal mundur. Misalnya seperti Baby Barajo yang seharusnya tayang pada bulan Juni, ditunda penayangannya karena masih dalam tahap pengerjaan. Apalagi ada movie Papa Zola yang akan tayang pada tahun 2025 bulan Desember. Otomatis kemungkinan besar Baby Movie 3 atau Art Gurlatan akan diundur juga. Jadi gitu ya Ci. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, mau tanya lagi, kapan Baby Voltra ada please? Walah Ci, aku pun juga tak tahu, karena di Art 3 Gurlatan Baby Halilintar masih belum masuk ke tahap 3. Ya, meskipun setelah dari Kirana, sebenarnya kuasa Halilintar yang terima di Boy itu udah terlalu tinggi, bahkan hampir mencapai tahap Voltra. Akan tetapi Baby masih belum mampu untuk menampung kuasa Voltra. Oleh karena itu Baby Voltra masih belum muncul. Kemungkinan besar di Baby Galaxy musim 3 atau di series berikutnya Baby kuasa tahap 3 yang lain seperti Voltra, Nova, dan Blizzard akan muncul. Semoga aja ya Ci. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tanya Ci, tanya. Mana Ci, tanya apa Ci? Ya mungkin itu saja sesi tanya jawab atau Q&A di video kali ini. Kepada kalian semua yang udah aktif di komentar tapi belum aku buatkan video, aku minta maaf ya Ci, karena sudah ada banyak antrian komentar yang masih belum aku buatkan video. Tapi tenang aja, dengan adanya video panjang ini aku akan membacakan komentar kalian dan aku jawab langsung di sini. Oleh karena itu, terus kirimkan pertanyaan kalian ke aku. Dan kalau kalian suka video panjang kayak gini, coba sampaikan di komentar. Dan kira-kira di video berikutnya kita mau bahas apa? Gimana Ci menurutmu?